Jadi macam ininya, apa matanya nih, mumpung masih segar, belum ngelenggut belum. Halaman 10. Rendah hati. Wah, susah nih bu, rendah hati bu ya. Insya Allah kita punya nih. Ini akhlak yang sangat mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca halaman 10 bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marha. Innaka lan takhriqal arda. Wa lan tablughal jibala tula. Ibu hadirat jamaah sekalian, masalah rendah hati, surat Al-Isra ayat 37. Di dalam Islam, sikap rendah hati ini adalah salah satu akhlak yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tawadhu bahasanya, bahasa Indonesianya rendah hati. Jadi kita harus merendahkan hati kita, jangan tinggi-tinggi, ya. Karena tawadhu ini satu akhlak yang sangat dianjurkan di dalam akhlak yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita. Manfaatnya dunia dan akhirat, masya Allah. Rendah hati, akhlak yang sudah jadi contoh dari Nabi, dan manfaatnya rendah hati, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Manfaat di dunia dan akhirat. Bahkan orang yang rendah hati, dia akan terbebas dari keinginan untuk membanggakan dirinya. Udah pasti orang rendah hati nggak bakalan punya sifat sombong, ya. Jadi ibu-ibu sekalian, luar biasa. Di dalam ayat ini kita udah baca barusan, masya Allah, Nabi menyampaikan dengan akhlaknya kepada kita, tapi ayat Qur'annya disampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Biar kita sombong kayak apa, nggak bakalan kita sampai setinggi langit. Sampai kita menembus bumi, nggak akan sampai ke atas, kagak nyampe. Menembus ke bawah nancep ya kagak. Orang yang sombong sekalipun hebatnya nggak bakal nyampe tuh ke atas tinggi. Makanya ibu hadirin sekalian, kata Allah, wala tamshi fil ardi marha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sifat sombong. Harus rendah hati. Maka ibu hadirin sekalian, bagaimana tuh orang yang punya sifat rendah hati? Karena dia sadar dirinya adalah milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Kita baca tuh, ya. Walillahi, apa artinya? Kepunyaan Allah semua, ya. Segala ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi segala kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Ini surat Ali Imran ayat 109. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Biar kita ingat, kalau kita kepengen sombong, semuanya yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya milik Allah, bukan milik kita. Jadi apapun yang kita punya, rumah kita, mobil kita, apapun itu cuma titipan. Tetapi yang memiliki adalah Allah. Kalau Allah mau ambil, Allah bisa. Allah mau hancurin, Allah hancurin bisa pakai lewat gempa, bisa lewat air bah. Jadi itulah pengakuan kita. Kalau orang yang tawadhu berarti dia sadar semuanya adalah milik Allah. Maka
Kalau kita sudah paham ayat surat Ali Imran tersebut, maka kita tidak berani bersifat sombong. Semuanya milik Allah, yang di langit milik Allah tuh, semuanya yang cakep malam kita lihat. Yang di bumi, wa ma fil ard, yang di bumi apa aja yang ada, yang geletak-geletak ada di sini. Di rumah ini, rumah mewah, rumah bagus, rumah yang sederhana, semuanya milik Allah. Kita cuma ketitipan, Ibu. Kalau kita sadar itu, gak berani kita punya sombong. Rendah hati, ibaratnya kita biasa-biasa aja. Bahasa kita biasa-biasa. Ada yang sombong, jangan kita ikutin. Ada yang sangat-sangat merasa dirinya punya segala-galanya, tetap kita tidak berani. Karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya ingin sampaikan sama Ibu ciri-ciri orang yang tawadhu. Ciri-cirinya rendah hati kayak apa, biar Ibu bisa bayangin. Yang penting Ibu tahu tuh rendah hati, akhlak yang diajarin oleh Nabi besar Muhammad SAW. Cirinya bagaimana? Satu, tidak sombong. Ya, kalau kita nggak sombong, insya Allah kita termasuk orang yang tawadhu. Sombong, ya, artinya nggak berani membanggakan yang kita punya. Orang nasehatin kita terima karena itulah yang hak. Kalau orang sombong dinasehatin ogah, ya. Kemudian membanggakan diri, nah itu orang sombong. Jadi yang pertama cirinya tidak ada kesombongan dalam diri kita. Insya Allah termasuk orang yang tawadhu. Yang kedua, cirinya apalagi? Mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mensyukuri kelebihan yang dimiliki. Syukur, saya punya ginian, syukur, saya punya sepeda, syukur, saya punya motor, syukur. Ya, ya, apa aja yang kita punya, pokoknya yang kita milikin kita syukurin aja. Itu orang yang rendah hati. Ciri yang ketiga, santun dan sayang sama semua orang. Cirinya tuh, sama orang sayang, itu rendah hati. Ya, nggak menganggap rendah orang lain, sayang bawaannya sama orang lain. Itu namanya orang yang tawadhu. Kemudian ibu-ibu sekalian, yang keempat, tidak suka berbuat riya, pamer, nggak demen pamer, berarti dia tawadhu. Kalau orang yang senang pamer, jauh dari tawadhu. Jadi yang keempat, nggak demen pamer, ya, nggak demen riya. Pamer meriak temennya tuh, saudaranya, ya. Jadi kita nggak boleh, ya, nggak boleh riak-riak, pamer-pamer. Saya punya ginian, kita ngomong orang yang nggak punya kesianan, nelen ludah, pahit banget ludahnya. Ya, jangan. Kalau kita ngomong, jangan ngomong yang membikin dia merasa dirinya rendah. Ya, minder jadinya. Jadi kita ngomong biasa aja, yang umum-umum aja. Apa kabar, sehat ya Bu ya, udah makan apa belum Bu, nih cobain. Jadi nggak pernah ngomong yang bikin omongan kita lebih tinggi daripada orang yang kita ajak ngomong, ya Bu. Jadi kita harus belajar menyesuaikan diri. Apabila kita berbicara sama orang, jangan yang omongannya kelihatan kita pamer sama yang kita miliki. Nggak usah Ibu bilang, nih gue beli tas mahal, tas gue, jangan. Ya, biarin aja, ntar dia lihat, tasnya dia mahal ternyata. Ya, nggak usah kita kasih tahu, dah diam aja. Kita beli baju apapun, kita beli segala sesuatu, jangan kita pamerin, jangan kita riain. Kita pakai gelang, tangannya ke atas mulu, jangan. Ya, namanya pamer. Nah, gegarukan aja, nggak gatel, garuk aja, ya. Jadi jangan. Apapun yang ada biasa aja. Orang juga bisa beli. Ya, orang bisa beli, orang masih mampu, yang lain bukan kita doang. Jadi nggak boleh ada pamer dan riya. Itu kalau orang yang pengen hidupnya ada berakhlak tawadhu. Kemudian menerima segala bentuk nasihat yang baik. Tuh, orang rendah hati dinasehatin demen banget, ya. Kalau orang sombong nggak perlu lo nasihatin gue.
Tuh orang sombong. Gua pinteran gua. Nah ya, jadi kalau orang tawadu senang denger nasihat yang baik. Jadi apa yang namanya dinasehatin kita demen aja, nggak usah yang istilah kata yang bisa membikin kita sombong, nggak mau dinasehatin orang, itulah sombong. Makanya kita kalau ada orang nasihatin kita alhamdulillah, ya Allah ada yang benerin saya. Kalau nggak ada yang nasihatin saya kebablasan. Kalau ada yang nasihatin insya Allah. Jadi pada sekalian, kalau orang yang tawadu dia terhindar dari kebencian dan rasa dendam. Nggak ada orang tawadu dendam sama orang, nggak ada. Pasti ya hidupnya selalu dalam kesenangan hati karena dia tidak pernah menganggap orang lebih dari dirinya. Jadi terhindar dari kebencian, rasa dendam. Yang kelima, memiliki kelebihan ilmu yang manfaat baik buat dirinya sendiri ataupun orang lain. Jadi orang yang tawadu dapat keutamaan, dia punya pegangan ya, ilmu yang manfaat buat dirinya. Dia bisa jaga dirinya, itu ilmu tuh Bu ya. Dia bisa jaga mulutnya. Orang yang rendah hati dia punya ilmu, keutamaannya adalah dia bisa memiliki kelebihan ilmu yang manfaat buat dirinya ataupun buat orang lain. Jadi biasain segala sesuatu, belajar jadi orang yang rendah hati, karena apabila kita bisa membiasakan diri kita demikian, insya Allah mendapatkan daripada hati yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian, bagaimana kita pengen jadi rendah hati terus-terusan? Sering-seringlah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kita perempuan bergaul sama orang-orang yang solehah. Kita demen bergaul sama orang yang solehah biar kita bisa belajar rendah hati. Karena kalau orang yang solehah, insya Allah apa yang dia omongin adalah omongan yang bermanfaat, supaya kita bisa juga meniru dan bisa ikut omongan dia, tidak menjadi sesuatu yang kita ikutin yang jelek dari dirinya. Makanya kalau orang solehah Bu, pasti insya Allah ngomongnya adalah omongan yang mulia. Gak ada dia memberikan omongan-omongan yang membikin kesombongan, yang bikin kita jadi tinggi hati. Karena kata Nabi, man tawadu'a rafa'ahullah. Siapa orang yang tawadu, niscaya Allah angkat dia. Man tawadu'a rafa'ahullah. Insyaallah. Barang siapa yang rendah hati, kata Nabi, maka niscaya Allah yang akan mengangkatnya. Kita rendahin diri, Allah yang angkat kita. Ini Allah yang angkat Bu, bukan manusia. Kalau manusia ngangkat kita kalau lagi demen sama kita. Ya, dia lagi senang sama kita, diangkat kita apa ke atas. Ya, habis begitu lagi nggak demen dubatin kita. Ya, bubak aja. Udah ngeselin, udah ngecewain, abis aib kita, dijembreng-jembreng sama dia. Itu kalau diangkat ame manusia. Kalau lagi demen kita diangkat. Kalau lagi kagak demen, boro-boro udah diangkat, abis aib kita diomongin sana sini, dijelekin, yang bener jadi jelek, yang cakep jadi jelek, yang bener jadi salah. Ya Bu, jadi pada sekalian, maka inilah supaya kita semangat punya sifat tawadu. Man tawadu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang bertawadu, kata Nabi, niscaya Allah yang angkat dia. Kalau diangkat sama Allah, Masya Allah Bu, nikmat diangkat sama Allah, dikasih oleh Allah derajat yang tinggi, bukan hanya di dunia, sampai negeri akhirat kita bisa berakhlak yang mulia, akan bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau Allah yang angkat, apa yang kita inginkan, insya Allah Allah mudahkan. Karena Allah yang angkat kita, derajat Allah yang angkat.
Kalau kita mampu menahan hawa nafsu, karena nafsu Bu kadang-kadang Masya Allah membisikkan kita supaya kita punya akhlak yang jelek. Maka supaya kita bisa berakhlak yang bagus, semua penyakit-penyakit hati kita harus kita buang jauh-jauh. Ada kesombongan, ada namanya takabur, ada yang namanya sifat hasad, semuanya kita buang supaya Allah berikan sifat-sifat mulia di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi saudara sekalian, sangat kita dianjurkan untuk bersikap tawadu. Memang adalah sifat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan memberikan kepada kita kemuliaan di dalam pergaulan kita kepada sesama manusia. Karena namanya kita sesama manusia Bu, pasti banyak pergaulan omongan-omongan kita. Ada omongan-omongan yang bisa datengin manfaat, pahala, ada omongan yang bisa datengin dosa. Kita pilih. Kalau saya ngomong jadi sombong, mendingan diem aja. Ya. Jadi ngomong itu umpamanya perak, diemnya emas. Lebih baik diam. Kalau kita ngomong bakalan membawa malapetaka. Kalau kita ngomong orang lain tersinggung. Kita ngomong habis beli ini beli itu, padahal buat apa kita ngomong sama dia? Ya Bu ya, nggak ada untungnya kita ngomong. Tapi kadang-kala biar dia tahu gua habis beli ini beli itu beli ini beli itu. Jadi terkadang kita ini kepengen meninggikan diri, padahal omongan kita termasuk ditimbang dalam timbangan keburukan. Nauzubillah min dzalik. Jadi makanya dikatakan selamatnya salamatul insan wa hifdzil lisan. Jadi selamatnya manusia dengan apa Bu? Dengan jaga lidahnya. Salamatul insan fil wa hifdzil lisan. Jadi buat sekalian, selamat nih diri seorang manusia ketika dia bisa menjaga lisannya. Kan orang sombong karena mulutnya. Orang agak rendah hati, tinggi hatinya karena gara-gara mulutnya. Jadi buat sekalian, jagalah di hati kita, lisan kita dari berucap yang bisa menambah timbangan keburukan kita. Nauzubillah min dzalik. Jadi semakin kita belajar akhlak, semakin kita perbaiki dari diri kita. Kalau kita tidak mau berkata-kata yang bisa mendatangkan kesombongan, mendingan diam. Karena kita nggak bisa ngomong baik, mendingan diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau kamu diam sekalian kalau nggak bisa ngomong yang baik. Jadi ketika kita ngomong sesuatu yang bersifat sombong, mendingan nggak usah kita omongin karena omongan kita nggak baik. Fal yasmut kata Nabi, maka diamlah. Jadi ada dua yang kita jadikan pegangan. Fal yakul khairan aw liyasmut, kata Nabi, berkatalah kebaikan atau kamu diam. Ngomong kalau yang baik. Kalau yang kira-kira datengin dosa, diam aja. Nggak jadi omongan. Supaya omongan kita tidak mengandung dosa. Yang kedua, masalah tawadhu. Kita harus ingat, tawadhu itulah yang bisa mengangkat kita menuju derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita aman kalau diangkat oleh Allah. Kita duduk ngaji kayak begini, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Masya Allah. Diangkat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan mengangkat orang-orang yang senang untuk mencari ilmu dengan beberapa derajat. Masya Allah. Jadi ibu hadirat sekalian, siang yang berkah ini kita pelajari satu sifat akhlak. Apa akhlaknya Bu? Rendah hati atau tawadhu. Kita tawadhu sama siapa? Sama siapa aja. Sama Allah kita tawadhu. Apalagi Allah maha besar, kita mah kecil banget. Allah maha mulia, kita merendah banget. Allah maha besar, kita kecil. Allah maha tinggi, kita rendah banget. Nggak pantas kalau kita tidak punya sifat tawadhu.
Kepada Allah kita tawadhu, kepada manusia apalagi juga kita hidup sehari-hari bareng sama mereka, manusia bergaul hablum minan nas, harus punya sifat tawadhu. Kalau kita bisa punya sifat tawadhu, derajat Allah yang akan angkat. Maka ibadah sekalian, caranya bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan satu persatu. Cara-caranya, pertama, di dalam hati kita tidak ada kesombongan. Pasti kita termasuk orang yang tawadhu. Omongan kita, tingkah laku kita, gerak-gerik kita, ya, semuanya jangan sampai ada kesombongan sama sekali. Makanya buat sekalian, orang yang rendah hati kepada manusia, kepada suami kita rendah hati, jangan tinggi-tinggi kita, karena kita namanya istri, kita memang tidak bisa di atas suami, ya Bu ya. Apalagi kita sebagai manusia, nggak boleh sombong, apalagi sama suami kita, sama orang tua kita, apalagi emang kita sebagai seorang anak yang paling banyak kekurangannya di mata orang tua kita. Kepada siapapun tetangga kita, rendah hati kita. Kepada kawan kita, rendah hati juga. Karena kalau kita orang sombong, orang duduk sebelah kita kagak mau. Apa kakak nggak, aku males, ya, duduk sebelah dia. Jadi orangnya tinggi ngomongnya. Kalau bergaul pilih yang ini, yang nggak selepel dia cuekin sama dia. Nah, itu namanya orang yang jauh dari tawadhu. Kalau orang tawadhu sama siapa aja bisa. Sama siapa aja bisa, cocok aja sama siapa aja, ngomong enak, sononya enak, ngobrol enak. Semuanya adalah dari sifat-sifat keseharian kita. Kenapa kita harus tawadhu? Orang kita nggak punya apa-apa. Ya, walillahi, ya, milik Allah segalanya, mafil samawati wa mafil ard. Masya Allah, ini yang harus kita jadikan pegangan. Sungguh semuanya adalah milik Allah. Yang di langit semuanya milik Allah, yang di bumi semua milik Allah. Makanya buat sekalian, kalau kita sadarin itu, insya Allah, walau kita punya rumah yang mewah biasa aja, walaupun kita punya rumah sederhana biasa aja, nggak ada yang kita sombongkan. Kita punya mobil yang bagus, punya motor yang bagus, tidak kita sombongkan. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita sombong, satu waktu Allah bakal dengan mudah mengambil apa yang dimilikinya. Orang sombong, Allah bakal kasih azab. Suatu waktu gampang banget diambilnya. Harta gampang diambil, nyawa gampang diambilnya, karena semuanya milik Allah. Jadi apapun yang kita miliki, tidak kita miliki sesungguhnya, hanya berupa titipan Allah, insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa jaga akhlak kita masing-masing. Ini buat saya, buat kita semua, bareng-bareng kita memperbaiki diri. Karena yang namanya akhlak harus terus-menerus diperbaiki. Ya, nggak ada Agus mah udah tawadhu, nggak bisa. Terus besok tawadhu lagi. Saya udah sabar, besok sabar lagi. Saya bersyukur, besok bersyukur lagi. Saya sekarang ikhlas, besok ikhlas lagi. Terus yang namanya akhlak harus terus-menerus diperbaharui, diperbaiki terus. Dengan cara apa? Dengan sering kita duduk di majelis ilmu, dengan sering mulut kita berzikir kepada Allah, dengan sering dengerin nasihat, dengan sering kita baca tilawatil Quran. Jadi obat segala-galanya adalah zikrullah. Ingat ame Allah. Ibu mau sombong, ingat ya Allah, ini mah bukan punya saya, titipan. Ingat Allah. Kita mau ngomong yang bikin dosa, ingat ya Allah, Allah mendengar apa yang saya lakukan. Jadi semuanya harus zikrullah, supaya kita semakin yakin bahwa Allah itu adalah segalanya buat diri kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian semua di mana saja kalian berada. Kita ini selalu dijaga oleh Allah. Allah dekat dengan kita, Allah lah yang akan mengawasi kita.
yang melihat apapun yang kita lakukan, baik hanya gerak-gerik kesombongan yang kita lakukan, tetap Allah itu tahu. Ngomong yang salah, yang bikin jadi sombong, Allah tahu. Ada di hati kita satu titik kesombongan, nggak bakalan masuk ke dalam surga. Nauzubillah. Ya, nggak boleh ada kesombongan di dalam hati walaupun hanya sebiji sawi saja. Jadi hati-hati tuh. Makanya rendah hati itu harus diperjuangkan, karena satu titik, satu biji sawi yang ada di dalam hati kesombongan kecil aja sombong, nggak akan masuk ke dalam surganya Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan pelajaran hari ini tentang tawadhu, tentang rendah hati, kita langsung praktekin. Insya sama siapa aja biasa aja, nggak usah tinggi-tinggi, biasa aja, semuanya milik Allah. Kita cuma titipan doang. Jadi akhlak kita semakin bagus, ngaji kita yang penting kita makainya. Ya Bu ya, makainya buat diri kita, buat keluarga kita, supaya kita punya akhlak yang mulia, akhlak yang menjadi uswatun hasanah, yang insya Allah akan kita bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.